Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas PBOF. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek kami, yaitu sistem informasi manajemen penyimpanan barang. Jadi untuk latar belakang itu disebabkan pada saat ini itu adalah masa pandemik ya. Banyak masyarakat yang menjalankan bisnis kecil seperti menjual barang sembako seperti beras, telur, dan barang pecah belah lainnya dan sebagainya. Nah, demi menambah pemasukan. Terus pada zaman modern ini yang tidak luput dari yang namanya sistem informasi dan teknologi informasi, maka dari itu kami ingin membuat sebuah aplikasi dengan sistem informasi manajemen penyimpanan barang yang sudah kami buat itu. Nah, itu gunanya tuh ya agar mempermudah dalam memanajemen barang yang ada di gudang, lalu memeriksa stok yang ada di gudang apakah masih ada atau tidak, dan tanggal tak layak pakai atau tanggal kadaluarsa itu bisa dilihat. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu aplikasi yang kami buat itu ya seperti yang dijelaskan tadi, aplikasi yang dibuat itu untuk memudahkan para pemilik toko atau gudang atau warung itu yang punya ya kayak nyimpan stok barang segala macam itu agar lebih mudah dalam memanajemen barangnya itu. Nah, dalam aplikasi yang kami buat ini pengguna akan diminta untuk login menggunakan akunnya itu, jadi pakai username dan password yang sudah di-input ya, yang sudah dibuat di database-nya. Nah, agar bisa menggunakan fitur yang telah dibuat. Kemudian pengguna akan diminta untuk memilih menu apa yang akan pengguna pakai, seperti misalnya input barang dan output barang, serta menambahkan barang baru yang belum pernah ada dalam database. Nah, kemudian aplikasi kami itu punya dua jenis pengguna atau user, yaitu ada owner atau pemilik dan karyawan. Di mana owner dan karyawan ini sebenarnya punya fitur yang sama, cuma ada sedikit pembeda. Seperti kalau di owner itu ada nambah karyawan, lihat list karyawan, sama menghapus karyawan. Nah, kalau di bagian karyawan itu udah ada itu semua. Kemudian untuk fiturnya sendiri itu ada menginput barang baru, menambahkan stok, terus ngambil barang atau output barang berupa stok barang yang akan dikurangi atau diambil. Kemudian history transaksi barang, yaitu berupa input atau output yang sudah kami jabarkan sebelumnya, dan exit yang digunakan untuk keluar dari akun user atau keluar dari program. Nah, seperti itu. Lalu kemudian aplikasinya akan disimulasikan atau dijalankan oleh saudara Yoga. Silakan saudara Yoga. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara kerja aplikasinya. Yang pertama kita disuruh login, yaitu input username dan password. Lalu kita menuju ke aplikasinya. Di sini ada beberapa menu yang tersedia. Yang pertama itu tambah karyawan, 2 tampilkan database, 3 delete karyawan, 4 tampilkan tabel history, 5 tampilkan tabel barang, 6 ambil barang, 7 tambah stok barang, 8 tambah barang, dan 9 exit. Yang pertama kita akan mencoba menu nomor 1, yaitu tambah karyawan. Di sini owner akan menginputkan nama karyawan. Misal kita inputkan kita. Lalu di sini akan muncul inputan menu, inputan umur. Kita isi 17, lalu kita pilih jenis kelamin, username karyawan, dan passwordnya. Di sini nanti akan tampil pada database karyawan. Kita lanjut ke menu 2. Di sini dijelaskan ada beberapa karyawan yang telah terdaftar oleh owner. Lalu yang ketiga, kita delete karyawan. Misal kita mau mendelete Nita yang tadi,
kita tampilkan lagi, lalu karyawan tersebut akan dihapus. Yang keempat ini tabel history. Tabel history ini berfungsi untuk melacak barang yang telah diinputkan maupun telah diambil. Misal kita lanjut ke nomor 6, ambil barang. Di sini tersedia barang-barang yang telah diinputkan. Misal kita mau ambil telur, kita ambil 10. Lalu kita lanjut ke tabel history. Di situ sudah tercatat bahwa person ID yaitu owner ID nomor 1, lalu barang ID 1 yaitu telur telah diambil dengan jumlah sebanyak 10. Kita tampilkan tabel barang. Di situ tertulis jumlah barangnya 98, yang sebelumnya jumlah barangnya 108. Lalu kita tambah stok. Misal kita tambah 10 lagi pada database telur. Lalu kita tampilkan history. Di situ telah tercatat bahwa kita sudah menginput 10 telur. Kita tampilkan. Nah, seperti itu. Lalu kita coba menu ke 8, tambah barang. Kita tambah barang ke telur. Lalu jumlah barangnya 10. Satuannya tanggal kadaluarsa 2021, bulannya 12 dan 12. Lalu kita tampilkan tabel barang. Di situ sudah masuk tabel pada database barang. Yang terakhir exit. Sudah. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu di sini kami akan menjelaskan codingan-codingan yang terkait dengan aplikasi kami, yaitu di sini tuh kami menggunakan 3 file ya. Jadi file pertama itu start, kemudian ada SQL Server, lalu ada text.py. Jadi untuk text.py ini digunakan untuk berupa print-printan, kayak misalnya kalau ada error, jadi itu ngeprint itu ada error, atau kalau misalnya inputannya salah, nanti printnya itu outputnya tulisannya inputan salah. Jadi agar memberitahu user itu programnya tuh dijalankannya kayak gimana, dijalankan itu outputnya kayak gimana. Kayak tadi itu misalnya input barang sekian sampai selesai, itu nanti ada output berupa tulisan selesai. Itu menandakan bahwa program menambahkan barang telah selesai dilaksanakan, kayak gitu. Kemudian untuk SQL Server sendiri ya, itu file itu ya bekerja itu gunanya untuk ya itu mengoperasikan database-nya itu tadi, kayak misalnya menyimpan barang itu ditaruh di database, kayak karyawan itu ditaruh di database itu, jadi disimpannya di sini kayak gitu di SQL Server ini. Kemudian di start.py ya, di start.py itu program utamanya ada di situ. Nah, untuk programnya sendiri itu di start.py ini ada kelas start. Nah, itu gunanya untuk mengkoneksikan antara start.py ini dengan SQL Server kayak gitu. Kemudian itu ada dev login itu gunanya untuk tentu saja login dari usernya itu sendiri. Kemudian terus ke bawah. Kemudian ada owner menu. Owner menu ini maksudnya itu menu yang dikhususkan untuk owner. Jadi misalnya loginnya tadi make
owner, username-nya punyanya owner, jadi kayak misalnya sudah khusus gitu loh, itu sudah bakalan masuk ke menu ini. Jadi di menu ini tuh seperti yang dilihat tadi ada bermacam-macam, jadi ada nambah karyawan, ada ngelis daftarnya tabel karyawan, atau ngapus karyawan, dan beberapa fitur lainnya kayak misalnya nambah barang, ngambil barang, nambah stok barang, terus daftar tabel, daftar story kayak gitu. Kemudian ada dev karyawan menu, itu sama kayak punyanya owner, hanya saja fitur yang ada pada karyawan itu beda. Jadi di karyawan tidak ada yang namanya nambah karyawan, sudah jelas tidak ada, karena itu punyanya owner sendiri. Terus tidak ada daftar karyawan, tidak ada hapus karyawan gitu. Kemudian lanjut ke function selanjutnya, yaitu create karyawan. Ini function ini ditujukan untuk fungsi itu tadi, menambah daftar karyawan. Jadi nambah karyawan baru itu punyanya owner, jadi terhubung antara punyanya owner sama ini function create karyawan ini. Jadi ngebuat nambah daftar karyawan baru di situ. Jadi di situ ada inputan berupa nama, jelas nama buat usernya, user buat karyawan. Kemudian ada umur itu buat inputan umur itu sendiri. Kemudian lanjut ke perulangan selanjutnya, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin itu berupa inputan ya, inputan apakah itu L atau P. L itu untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian oke, sudah ya. Nanti langsung inputkan berupa input username sama password buat karyawan itu tadi, biar bisa masuk ke sistemnya ini tadi gitu. Setelah selesai nanti langsung dimasukkan ke database-nya seperti itu. Kemudian lanjut ke show karyawan. Di sini gunanya untuk menampilkan tabel karyawan itu sendiri. Jadi nanti si functionnya ini akan mengakses database yang ada di file SQL Server itu. Jadi nanti diakses, habis diakses nanti di print. Jadi gitu, di print nanti dirapikan menggunakan ada file yang namanya itu views, menggunakan views itu. Nah, itu dirapikan pakai tabulet itu tadi. Kemudian lanjut ke delete karyawan. Delete karyawan ini gunanya untuk jelas menghapus karyawan itu sendiri. Hapus karyawan itu jadi user atau ownernya itu diminta untuk menginputkan ID yang mau dihapus kayak gitu. Terus selain itu, nah ini ada function history. Function history ini gunanya apa? Itu tadi gunanya untuk menampilkan tabel history barang-barang itu tadi. Jadi mengakses database-nya, kemudian sama kayak tabel karyawan sama. Jadi akses database, kemudian dirapikan sedemikian hingga terus ditaruh dan ditampilkan dalam bentuk tabel yang itu bentuknya nanti tabulet gitu, pakai yang ada di views tadi itu, pakai fungsi itu tabulet itu tadi. Kemudian ada show barang, sama seperti show karyawan sama show history, sama cara kerjanya juga sama. Kemudian ada ambil barang. Ambil barang itu nanti usernya itu entah itu karyawan ataupun owner nanti diminta untuk menginputkan ID barang. Jadi ID barangnya misalnya satu tadi apa, telur. Nah itu nanti diambil sebanyak berapa stoknya mau diambil, misalnya 10. Nah maka stoknya akan dikurangi menjadi 10 karena yang diambil itu jelas 10, seperti itu. Kemudian lanjut ke fungsi tambah stok barang. Berkebalikan dengan ambil barang, nah tambah stok barang ini ya sama. Jadi kayak inputkan ID, kemudian input berapa stok yang mau ditambah. Nanti setelah ditambah, nanti akan diupdate di database-nya seperti itu. Kemudian ada tambah barang, yaitu tambah barang ini maksudnya menambahkan barang baru yang tidak ada di list itu tadi, yang tidak ada di database. Jadi nambah. Jadi usernya itu nanti diinputkan nama barangnya apa, kemudian
kemudian stoknya itu berapa, misalnya 10. Terus nanti setelah input stok nanti ditanyai satuannya berapa, misalnya 10 satuannya kilogram kayak gitu. Kemudian itu ada tahun. Nah, tahun ini maksudnya apa? Tahun kadaluarsa. Jadi tahun kadaluarsanya berapa? 2021. Nah, setelah input tahunnya nanti input bulan. Bulannya berapa? 12 misal kayak tadi. Itu nanti lanjut lagi ditanyai harinya hari apa atau tanggal berapa. Jadi itu inputannya berupa tanggal kayak misalnya dari 1 sampai 31 kayak gitu. Nah, setelah diinputkan semua nanti diupdate ke database. Jadi dimasukkan ke database seperti itu. Kemudian setelah setelah menginputkan tadi itu nanti juga akan diinsert ke database history. Soalnya apa? Ya biar tahu nanti ownernya itu atau orang karyawan lain tuh bisa tahu ini kok moro-moro berubah ini apa. Dilihat historinya siapa yang input kayak gitu. Seperti itu. Agar lebih mempermudah seperti itu. Biar lebih mempermudah tanggalnya apalah segala macam. Kan biasanya kalau pakai buku kan kadang nggak ketahuan. Nah, jadi pakai aplikasi ini biar lebih mudah gitu, mempermudah. Jadi detail gitulah, seperti itu. Kemudian setelah itu selesai, kemudian di bawah sendiri itu ada pemanggilan function start, class start. Jadi dipanggil biar nanti mulai programnya kayak gitu. Jadi ya mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurangnya mohon maaf, lebihnya mungkin dari Tuhan semata. Saya Avandi Maulana Pangestu dan saya Yoga. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.